Kapan ibumu datang kemari? Tanya Ciong. Bulan depan apa? Balas Jenny tanpa berani menatap kedua mata Ciong di sana. Jenny ya, bulan lalu kau bilang ibumu akan datang minggu depan. Tapi memang kapan sekarang jadi bulan depan? Tanya Ahyon barangkali menghela nafas lelah. Keluarga kami memiliki etikat baik padamu, juga pada calon bayimu. Tapi kau justru terkesan menunda-nunda hal ini, tambah Ciong. Apa jangan marah, terakhir kali Jenny pulang ke New Zealand, dia berselisih dengan ibunya. Sampai saat ini Jenny masih berusaha membujuk ibunya untuk bersedia datang kemari, jelas Taehyung. Sampai kapan? 2 bulan lagi Ian akan segera melahirkan. Sementara persiapan pernikahan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Kalian sebenarnya berniat untuk menikah atau sudah terlanjur nyaman dengan hubungan tanpa status seperti ini? Serbu Ciong. Apamu benar Taehyunga? Mengurus perceraian kemudian menikah akan menjadi hari yang sangat sibuk. Itu sebabnya harus dipersiapkan mulai sekarang, ucap Ahyon. Ciong dan Ahyon pada akhirnya harus menyetujui pernikahan Taehyung dan Jenny atas permintaan Yeon. Gadis itu sudah menyerah, membiarkan Taehyung meraih kebahagiaannya sendiri. Tolong beri Jenny waktu sedikit lagi, pinta Taehyung. 2 minggu, balas Ciong. Jenny tampak terkejut mendengar itu. Jika ibumu tak kunjung datang, maka kami akan berangkat ke sana, putus Ciong pada akhirnya. Jenny telah mengalami mood yang buruk setelah pulang dari kediaman Kim, dan semakin memburuk tak kala Taehyung mulai berulah. Ayo pergi ke New Zealand untuk bertemu ibumu. Aku sendiri akan bicara dengan beliau, ucap Taehyung mencari solusi. Apa kau sudah gila? Ibu tak akan menyukai hal ini, sentak Jenny. Suka ataupun tidak, bahkan jika tak mendapatkan restu, aku tak peduli. Yang penting beliau sudah tahu jika kita akan segera menikah. Tidak perlu ikut campur, aku bisa mengatasinya sendiri, balas Jenny. Sampai kapan Apa dan Oma sudah menunggu selama 1 bulan? Buat mereka sedikit lebih bersabar. Apa dan Oma sudah cukup bersabar. Kami di sini mementingkan kondisimu. Semakin hari perutmu akan semakin besar. Pernikahan kita harus segera diadakan. Aku akan membujuk ibu lebih keras lagi, ucap Jenny mencoba untuk menyudahi perdebatan ini. Kalau begitu berikan aku nomor ponsel baru ibumu. Aku yang akan bicara padanya, pinta Taehyung. Sudah aku bilang hal ini tak perlu kau lakukan. Apa kau tidak bisa diam dan menunggu saja? Taehyung menatap gadis itu dengan penuh curiga. Jenny ya, kenapa sikapmu jadi aneh begini? Kau mulai mencurigaiku? Tak lagi percaya padaku? Terserah kau saja Kim Taehyung. Lakukan saja agar kau merasa puas. Kalau perlu batalkan rencana pernikahan kita jika kau masih menaruh rasa curiga padaku. Kembalilah pada Yeon dan hiduplah dengan bahagia bersama anak kalian. Tidak usah mempedulikan aku di sini, teriak Jenny emosi. Kim Jenny, kau sudah keterlaluan. Kau pikir aku rela melangkah sejauh ini demi siapa? Aku mengakhiri pernikahanku, tak peduli pada calon anakku, rela bertengkar dengan sahabatku, juga melawan kedua orang tuaku karena aku selalu berusaha untuk mempercayaimu. Tapi apa balasanmu? Kau selalu menyalahkan dan menyudutkanku, dan menuduh jika aku selalu merasa curiga padamu. Tolong mengerti jika yang kami inginkan adalah kehadiran ibumu. Beliau adalah kunci agar kita berdua bisa melangkah ke jenjang pernikahan. Balas Taehyung menumpahkan segala rasa kesalnya. Aku sudah gagal melakukannya, Taehyungi. Tidak perlu meminta restu ibuku. Kita langsung menikah saja setelah Yeon melahirkan bayinya, ucap Jenny dengan suara pelan nyaris putus asa. Kau berhasil mendapatkannya? Tanya Sehun tanpa menoleh sembari membaca beberapa dokumen di atas meja kerjanya. Sudah Tuan Oh, balas seorang pria baru baya kepercayaan Sehun tersebut. Bagaimana? Pria parubaya itu menyerahkan beberapa lembar dokumen pada Sehun. Semuanya tertulis dengan jelas di sini. Baiklah, terima kasih. Kau bisa pergi. Pria itu kemudian pamit undur diri. Sehun meraih lembaran itu kemudian membacanya dengan teliti selama beberapa saat. Jadi begini, gumam Sehun sembari tersenyum. Kita akan mulai dengan menelpon seseorang yang berada di New Zealand terlebih dahulu, ucap Sehun bersiul senang.
Dengan keahlian bicaranya, Sehun menemukan fakta baru yang mengejutkan setelah ia berhasil menghubungi ibu Jenny. Ini sudah seperti kartu mati bagi Jenny. Sementara itu, Taehyung yang tengah berada di apartemen Jenny baru saja mendapatkan sebuah pesan masuk di ponselnya dari Sehun berisi tentang nomor telepon ibu Jenny. Ada apa? Aku baru dapat pesan dari siapa? Mengapa kau kelihatan terkejut seperti itu? Tanya Jenny agak curiga. Taehyung segera mengendalikan ekspresinya. Bukan apa-apa, hanya urusan perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Balas Taehyung yang segera keluar dari apartemen setelah menyimpan pulsanya kembali di dalam saku jas. 2 hari tanpa Sehun nyatanya lumayan sepi juga. Dia sangat baik meskipun kepribadiannya agak aneh. Jadi saat Sehun menelpon ingin mengajak dan menjemput Yen untuk makan siang bersama, ketika jam istirahat tiba, Yen segera menyetujuinya. Pocong, ada seseorang yang mencarimu di lobi, ucap Hani yang baru saja turun ke bawah untuk mengambil menu makan siangnya yang dipesan melalui aplikasi food delivery. Oh Sehun, kenapa cepat sekali? Dia bahkan baru saja mengirim pesan, batin Yen. Terima kasih Ania, selamat menikmati makan siangmu. Aku pergi dulu, balas Yen yang kemudian meninggalkan ruangan. Siapa yang mencari Pocong? Apa seorang laki-laki yang berselingkuh dengan Pocong? Serbu Joshua penasaran. Ayo kita lihat ke bawah, ajak Hoseo. Bukan, dia seorang perempuan. Wajahnya tidak kelihatan karena mengenakan masker. Jawaban ini membuat yang lain merasa kecewa karena tak ada gosip baru. Ketika melihat Yen baru saja keluar dari lift, Jenny segera membuka maskernya agar gadis itu menyadari keberadaannya. Jung Yen panggil Jenny. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yen heran. Oh ya, kau pasti ingin bertemu dengan Taehyung kan? Gumamnya tampak tidak peduli. Aku kemarin ingin bertemu denganmu, ralat Jenny. Mari kita bicara sebentar. Aku tidak perlu bicara denganmu. Kau sudah mendapatkan segalanya kan? Kau juga sudah melihat gua hancur. Jadi kurang apa lagi? Balas Yen. Kau tidak hancur, Jung Yen. Justru aku yang sudah hancur lebur di sini. Aku memang memiliki raganya, tapi perasaannya telah terbagi. Sekarang kau sudah mengerti kan bagaimana rasanya ketika mencintai seseorang dengan begitu dalam, namun tiba-tiba orang tersebut pergi dari hidupmu. Kau sudah merencanakannya dari awal? Tanya Yen meminta penjelasan. Jenny mengangguk tanpa rasa bersalah. Aku membiarkan Taehyung bermain-main denganmu terlebih dahulu. Membuatmu terlena dan merasa dicintai. Setelah itu aku kembali merebutnya darimu karena aku ingin kau juga merasakan sakit yang pernah aku rasakan akibat perbuatanmu. Tapi jangan khawatir, Jung Yen. Sekalipun untuk saat ini perasaan Taehyung masih terbagi, aku telah memiliki cara untuk mengembalikan semua itu menjadi milikku. Sedikit fitnah yang kubuat pasti akan sangat membantu, bisik Jenny dengan senyum penuh ejekan. Pergilah dari sini, Jenny ya, dan berhentilah berkata omong kosong. Sentak Yen mulai merasa tak tenang. Jenny mengangguk setuju. Sebelum pergi aku mau kau mendengarkan rencanaku. Bagaimana jika seandainya Taehyung tahu aku mengalami keguguran karena kau yang sengaja melukaiku? Yen sudah mengangguk tak percaya mendengar ucapan Jenny. Apa kau sudah gila? Bagaimana bisa kau mengorbankan nyawa bayimu sendiri demi hal seperti ini? Bayi, Jenny sudah tertawa keras. Bayi yang mana? Aku tidak percaya mereka semua mudah dibodohi, termasuk kau. Astaga, lucu sekali. Jadi kau, Yen kehilangan kata-kata setelah menyadari maksud dari ucapan Jenny. Aku tidak hamil, Yena. Tidak pernah, ucap Jenny. Lihat saja Jenny ya, aku pasti akan membongkar semuanya. Jenny menanggapi dengan santai. Coba saja kalau kau bisa. Jenny kemudian berjalan lebih dekat ke arah Yen dan berbisik di telinga gadis itu. Mulai sekarang berhati-hatilah, selalu perhatikan langkahmu. Karena dalam waktu dekat ini, aku akan membuat semua orang mengecapmu sebagai seorang tersangka yang telah membunuh bayi kami, anakku dan juga Taehyung. Secara refleks, Yen hampir melayangkan sebuah tamparan, namun Jenny berhasil menahan tangan gadis itu. Jangan seperti ini, karena kau tak akan pernah sanggup untuk melawanku. Apa perlu aku mengempaskan tanganmu ini dengan kasar hingga kau terjatuh dan membuat bayimu terluka? Ancam Jenny. Lepaskan, sentak Yen. Jenny melakukannya, mengempaskan tangan Yen dengan kasar, namun tak sampai membuatnya terjatuh.
Selama ini aku sudah bersikap baik dengan membiarkan bayi itu hidup. Jika tidak, pasti bayi itu telah lama mati di tanganku. Kalau kau terus bersikap tidak tahu diri seperti ini, aku tidak akan segan-segan untuk mencelakaimu beserta bayimu. Setelah mengatakan hal tersebut, Jenny pergi meninggalkan YN yang kini tampak kehilangan hampir seluruh tenaganya. Gadis itu jatuh terduduk di atas permukaan lantai dingin lobi perusahaan hingga menimbulkan perhatian orang-orang untuk datang mendekat. Stres berat seketika melanda. YN merasa marah, takut, tegang, dan juga gelisah di saat bersamaan. Ia sudah berada di titik putus asa untuk menenangkan dirinya sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Tempat parkir perusahaan. Tanpa sengaja Jenny berpapasan dengan Sehun yang baru saja datang. Sehun sudah menatapnya penuh curiga, namun Jenny hanya membalas dengan tersenyum. Hanya ada sedikit keperluan dengan Taehyung, balas Jenny. Sehun tidak segera percaya. Awas saja kalau kau sampai berbuat macam-macam. Kalau dilihat sepertinya kau dan Jung Ye-en tampak serasi. Kau cocok sebagai pengganti Taehyung ketika mereka sudah bercerai nanti. Sehun bertejak sebal. Tidak ada urusannya denganmu. Oh ya, selalu perhatikan langkahmu. Jangan sampai tersandung dan terjatuh. Nanti kau bisa keguguran. Tapi tidak mungkin juga sih. Apa maksudmu? Tanya Jenny mulai gusar. Mau jatuh sampai terjengkang sekalipun, kau tidak mungkin bisa keguguran, ucap Sehun dengan senyum misterius. Sehun pergi dari hadapan Jenny yang masih bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Sehun barusan. Tidak mungkin kan dia tahu tentang kebohongan ini, lagi pula tahu dari mana. Ketika Sehun masuk ke dalam lobi, dia melihat ada keributan tak jauh di sana dan mengenali Yen adalah penyebabnya. Lelaki itu segera berlari menghampiri. Menemukan Yen yang menangis sembari mengernyit sakit dan bernafas dengan sulit. Apa yang sudah terjadi? Kau kenapa? Serbu Sehun namun tak bisa menemukan jawaban apapun, baik dari Yen maupun orang-orang di sekitar sana. Wajah Yen yang semakin memucat membuat Sehun merasa sangat gusar. Lelaki itu bergegas mengendong Yen keluar dari sana. Di dekat pintu keluar perusahaan, gadis itu telah kehilangan kesadarannya secara keseluruhan. Ayan tiba di rumah sakit lebih dulu. Setelah Sehun menghubunginya, tak lama kemudian Jiyong langsung menyusul berangkat dari perusahaan. Di mana Yen? Serbu Ayan dengan raut khawatir. Masih di dalam Bi, masih ditangani oleh dokter, balas Sehun. Taehyung juga sudah mendapatkan kabar mengenai keadaan Yen, namun hingga saat ini lelaki itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Bagaimana ceritanya Yen bisa pingsan di perusahaan? Kali ini Jiyong yang mengajukan pertanyaan. Sehun menggeleng pelan. Aku menemukannya sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Terima kasih karena sudah tanggap membawa Yen ke rumah sakit Sehuna. Aku tidak tahu bagaimana nasib menantu dan cucu kami jika tidak ada kau di sana, ucap Ahyun sepenuh hati. Sama-sama Bi, balas Sehun dengan pikiran yang melayang jauh. Sekalipun Sehun yakin yang terjadi pada Yen saat ini ada hubungannya dengan Jenny, tapi dia tidak boleh gegabah. Menurut Jenny di saat seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan, jadi sementara ini Sehun memutuskan untuk diam saja. Di mana Taehyung? Apa kau sudah menghubungi dia ya Boya? Tanya Jiyong. Sudah, dia bilang masih dalam perjalanan menuju kemari. Mungkin sebentar lagi akan segera tiba, jawab Ahyun. 5 menit kemudian pintu ruang UGD terbuka. Seorang dokter laki-laki baru bayar keluar dari sana, wali dari pasien Jung Ye-en. Kami dok, Jiyong dan Ahyun segera berjalan mendekat. Mari bicara di ruangan saya, silakan di sebelah sini, ajak sang dokter meminta Jiyong dan Ahyun untuk mengikuti langkahnya. Tak lama kemudian, 2 orang perawat mendorong bed stretcher yang akan membawa Yen menuju ke ruang inapnya. Sehun mengikuti langkah perawat itu dengan pandangan yang tidak bisa lepas dari sosok Yen. Ia masih betul memejamkan kedua matanya. Untuk saat ini, pasien diharapkan bisa memiliki waktu istirahat yang cukup. Kami akan datang secara berkala untuk memantau kondisi pasien, ucap salah satu perawat sebelum pamit undur diri. Sehun merasa sangat prihatin melihat kondisi Yen. Tekanan yang dia rasakan akhir-akhir ini memang berat. Saat berada di apartemen, Hana yang masih bersikeras tinggal di sana terus saja memojokkan Yen atas rencana perceraiannya. Belum lagi di perusahaan, orang-orang terus membicarakannya tanpa rasa sungkan. Intinya sudah tidak ada lagi tempat yang bisa membuat Yen merasa nyaman dan tenang.
Kau terbangun? Apa masih ada yang terasa sakit? Serbu Sehun dengan refleks menggenggam tangan gadis itu. Baby Ranger, apa dia baik-baik saja? Tanya Yen dengan suara hampir tidak terdengar. Iya, dia baik-baik saja. Jangan khawatirkan apapun. Selama masih ada aku di sini, aku berjanji tidak akan pergi kemana-mana sampai keadaanmu kembali membaik. Jawab Sehun. Tak lama kemudian, kedua mata Yen kembali terpejam. Sepertinya tadi dia terbangun masih dalam keadaan setengah sadar. Ji-young dan Ah-hyun masuk ke dalam ruang rawat tak lama kemudian, menyampaikan pesan dari dokter jika keadaan Yen saat ini sudah cukup stabil, meskipun kejadian tadi bisa saja menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Taehyung belum tiba, tanya Ji-young. Belum paman, balas Sehun. Kemana anak itu sebenarnya? Aku benar-benar merasa sangat malu memiliki seorang anak yang tidak bertanggung jawab seperti Kim Taehyung, ucap Ji-young menahan amarahnya.